Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala kathirran ma yaltabisu al-haya'u al-mahmud bil jubn al-madmum wal farqu bainahuma anna kulla haya'in hamalaka ala tarki khairin wa waqa'ta bi sababihi fi sharrin فهو الجبن المذموم وليس بالحياء لأن الحياء لا يأتي إلا بخير كما في الحديث. Melanjutkan kajian Bapak Ibu di dalam Kitabul Hikam lil Imam Haddad. Beliau menjelaskan sering terjadi banyak orang yang tidak bisa membedakan antara sifat malu dan sifat pengecut. Dan menurut Imam Haddad, sifat malu dan sifat pengecut itu beda tipis. Sehingga orang yang cerdas dia akan berusaha untuk memahami mana yang itu adalah sifat malu yang dianjurkan dalam agama dan mana yang itu adalah sifat pengecut. Dan beliau Imam Haddad di dalam hikmah ini, Bapak Ibu ingin memberikan satu penjelasan kepada kaula panjenengan bahwasannya sifat malu itu adalah sifat yang baik. Bahkan di dalam hadis al-haya syu'batun minal iman, sifat malu itu adalah sebagian daripada iman. Dan rasa malu yang ada dalam diri seorang mukmin yang menjadikan mereka tercegah untuk berbuat kemaksiatan. Begitu juga sebaliknya, jika rasa malu dan sifat malu itu hilang dalam hati seorang mukmin, maka dia akan merasa bangga dengan kemaksiatannya, sehingga kemaksiatannya akan menjadi lebih besar dosanya ketimbang mereka yang masih memiliki rasa malu. Akan tapi yang sering terjadi adalah banyak orang yang mengatasnamakan rasa malu padahal sesungguhnya dia bukan malu tapi orang yang pengecut. Dan ini sifat yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya menika kaula panjenengan untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat pengecut. Dalam satu doanya Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan sifat pelit. Orang yang pengecut ini, Bapak Ibu, dalam segala hal tidak baik. Dalam urusan akhirat tidak baik, dalam urusan dunia pun juga dianggap tidak baik. Seorang laki-laki, seorang suami yang punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, ketika ditawari satu pekerjaan, kemudian dengan syarat-syaratnya harus ada interview dan lain-lain, tapi dia menolaknya dengan alasan malu, maka itu bukan malu, itu namanya pengecut. Dalam urusan dunia, orang yang pengecut gak akan pernah sukses, apalagi akhirat, apalagi urusan akhirat. Ada orang diajak berjuang, tapi dia menolak. Diajak berkhidmah di Masjid Al-Munawwar, menolak. Diajak berjuang di pondok pesantren, menolak. Diajak berjuang di madrasah, di masjid-masjid, di dalam majelis-majelis ilmu, menolak dengan alasan takut gak istiqomah. Nanti kalau gak istiqomah malu. Bukan malu, itu pengecut. Karena orang yang malu itu, para hadirin, definisinya kata Imam Haddad, untuk membedakan rasa malu atau rasa pengecut yang sedang
ada dalam hati kita itu al-farqu bainahuma, kata Imam Haddad, anna kulla haya'in, bahwasanya segala sifat malu itu hamalaka ala tarki khairin, jika membawamu untuk meninggalkan kebaikan. Jika ada rasa malu yang membawamu untuk meninggalkan suatu kebaikan, dan justru dengan rasa malu itu kamu melakukan sebuah kemungkaran, kamu menyia-nyiakan waktumu, fahuwal jubnul madmum, maka itu adalah sesuatu yang disebut dengan pengecut yang tercela. Kalau kita dikatakan ayo daripada nganggur, yuk kita sama-sama menjadi remas Masjid Al-Munawwar, berkhidmah di rumah Allah. Oh, saya malu, selama ini nggak pernah ke masjid, saya malu. Nanti kalau saya berjuang kok ternyata saya nggak istiqomah, wah saya tambah malu lagi. Itu bukan malu, itu namanya pengecut, kata Imam Haddad. Karena kalau rasa malu itu nggak mungkin menyebabkan kita menolak kebaikan. Rasa malu yang sungguhnya tidak mungkin membawa kita untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Walaysa bil haya, hal itu bukanlah sifat malu. Li'annal haya'a, karena rasa malu itu Bapak Ibu, la ya'ti illa bi khair, tidak akan datang kecuali dalam urusan yang baik. Rasa malu itu tidak akan datang kecuali dalam urusan yang baik. Kenapa kamu sholat tarawehnya pilih yang tenang, kok nggak pilih yang cepat bendang nari? Malu sama Allah. Bar taraweh ngopi 2 jam 3 jam, tapi taraweh cari yang cepat. Baik. Kenapa kamu kok semangat ibadah? Karena saya malu sama Allah. Mulai pagi sampai sore saya kerja, ngumpulkan dunia. Kalau enggak saya imbangi dengan ibadah, bagaimana muka saya di hadapan Allah Ta'ala? Malu yang baik. Kenapa kok kamu bersedekah? Saya malu, sudah dititipi sama Allah rezeki yang melebihi daripada apa yang saya butuhkan, kemudian kok saya enggak sedekah, yang itu adalah perintah Allah. Malu sama Allah. Baik, ibadah. Sehingga la ya'ti illa bi khair. Tidak ada ceritanya malu itu untuk maksiat, tidak ada. Nah, sehingga para hadirin, dari hikmah ini yang bisa kita ambil pelajaran. Ayo kita sama-sama, yang pertama, berharap kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari sifat pengecut. Apalagi laki-laki. Kata Sayyidina Ali, takut dan malu itu Bapak Ibu jika dimiliki oleh seorang laki-laki yang terlalu berlebihan, maka itu nggak baik. Sama seperti halnya seorang laki-laki, kata Sayyidina Ali, kalau dermawan baik. Seorang laki-laki kalau dermawan, loman, super loman, dikit-dikit berbagi, berbagi sama orang tua, berbagi sama istri, berbagi sama anak, itu baik jika dimiliki oleh laki-laki. Nah, sehingga seorang laki-laki itu harus imbang antara keberanian dengan rasa malunya, harus imbang. Kalau didominasi dengan rasa malu, sedangkan kebaikannya, para hadirin, banyak yang tercegah dengan rasa malunya, maka itu bukan rasa malu. Diajak majlisan, malu. Selama ini saya nggak pernah majlisan, itu bukan malu. Diajak sholat di masjid, malu. Selama ini saya nggak pernah ke masjid. Diajak taraweh, malu. Selama ini saya nggak pernah taraweh, itu bukan malu. Malu itu ibadah, syu'batun minal iman, sebagian daripada iman. Bagaimana orang meninggalkan ibadah, kemudian dia beralasan dengan sesuatu yang dijadikan sebagian dari iman oleh Allah Ta'ala? Kan nggak masuk akal. Bagaimana iman itu sendiri, bagian dari iman itu sendiri, bertentangan dengan ibadah yang menjadi bukti keimanan seorang hamba. Bertolak belakang dengan konsep yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga Bapak Ibu, sifat malu itu sangat penting. Setiap Muslim
kalau ingin terhindar daripada dosa, dia harus punya sifat malu. Dia harus punya rasa malu. Apalagi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, sebaik-baiknya mereka orang-orang yang hidup di dunia ini, mereka yang di dalam hatinya punya sifat malu kepada Allah Ta'ala. Kadang para hadirin kita berpakaian yang rapi, tapi kita nggak malu sama Allah. Kita kalau ke masjid pakai pakaian yang bagus, tapi giliran sendirian, para hadirin kadang kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, maka rasa malu yang paling terpenting yang perlu kita tumbuhkan pertama kali adalah kepada Allah, sambil kita mohon untuk dijauhkan daripada sifat pengecut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, sifat pengecut itu tidak akan pernah hilang dari hati kaula panjenengan jika tidak kita lawan. Jadi rasa pengecut itu harus dilawan. Selagi tidak melanggar daripada aturan-aturan syariat, maka melawan daripada sifat pengecut ini hukumnya wajib, Bapak Ibu. Nah, dikit-dikit kita takut, dikit-dikit kita katakan takut itu malu. Nah, itu harus kita lawan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang mandiri. Orang yang pengecut sudah akan bisa mandiri. Hidupnya pasti bersandar. Sedangkan kita dilarang oleh Allah untuk bersandar kepada siapapun. Anak nggak boleh bersandar sama orang tua. Orang tua nggak boleh bersandar sama anak. Haram bagi orang tua itu mengatakan kepada anaknya, "Nak, nanti kalau kamu kaya, nak ya, kalau sudah gede kamu kaya, harus ingat sama bapak ibu, nak. Kamu yang muliakan bapak, yang ngasih makan ibu." Nah, itu nggak boleh seperti itu. Allah nggak ngajari kita untuk bersandar kepada makhluk siapapun mereka. Allah hanya menginginkan kita bersandar kepadanya. Wa huwa khairu mu'tamadi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala tempat yang paling baik untuk seorang hamba bersandar. Nah, maka orang yang pengecut dia akan takut kalau hanya mengandalkan dirinya bersandar kepada Allah. Karena apa? Orang pengecut itu nggak punya iman, imannya lemah. Jadi kan dia akhirnya pengecut, dia hanya mau bersandar dengan sesuatu yang dia lihat nyata di depannya. Yang akhirnya pada puncaknya apa? Pengecut itu akan muncul sifat yang dikatakan oleh para ulama, sifat yang muncul daripada sifat pengecut itu adalah menjilat. Selagi dia dapat keuntungan, walaupun orang yang di hadapannya orang yang salah, dia akan katakan benar. Oh, jenengan itu yang sae, jenengan itu yang apik. Nah, yang penting lawan, yang penting cair. Nah, ini sifat pengecut itu sebabnya. Karena dia nggak berani menyandarkan dirinya hanya kepada Allah, nggak berani. Maunya hanya kepada manusia. Maka kita berharap kepada Allah, semoga Allah jauhkan kita daripada sifat pengecut, dan Allah berikan kita rasa malu yang meningkatkan keimanan kita untuk beribadah kepada Allah. Dan semoga di bulan Ramadan ini Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, Allah bersihkan hati kita, Allah jauhkan kita dari segala macam penyakit hati, dan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.